saya, ya. Saudara cuman hari-hari ini memaksa Tuhan untuk segera untuk memberkati saudara berlimpah dan sebagainya. Tapi hari ini yuk kita baca di Yesaya 40 ayat 31. Kenapa hari-hari ini kita semua lagi dalam masa penantian? Buat saudara yang hari ini berkumpul di Zoom ini, pasti kita punya pergumulan masing-masing, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang berat, ada yang ringan, ya. Ada yang cuman biasa-biasa aja. Tapi masalahnya hari ini kita semua sedang menantikan satu, yaitu waktunya Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yesaya 40 ayat 31 yang berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Amin, saudara. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, ya. Saudara lihat, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Inilah satu karya Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau ketika kita merenung firman, saya waktu baca firman ini ada sesuatu yang saya dapatkan ketika Tuhan seperti berbicara buat hidup saya seperti ini. Eli, walaupun prosesmu sampai 11 tahun lebih, kalau engkau mengerti firmanku, mengerti firman Yesaya 40 ayat 31, kita semua ini nggak ada ruginya, saudara. Mau dibawa bertahun-tahun, mau dibawa dalam keadaan tambah parah sekalipun, kalau penantianmu adalah penantian waktunya Tuhan, nggak ada ruginya. Semuanya kalau saudara baca, apa sih berkat di balik kita hari ini untuk sabar menantikan waktunya Tuhan? Memang nggak enak, saudara. Kalau waktu saudara enak, masalahnya waktunya Tuhan itu kita sampai kapan dibawa keadaan tambah buruk, bahkan titik sampai kedalaman ini, masalah ini sampai di mana kita semua tidak ada yang tahu. Pada waktu saya awal mengalami proses, saya juga berpikir seperti itu. Saya berharap Tuhan segera pulihkan, tapi ternyata masalah saya tambah parah. Saya berharap rumah tangga saya pulih, malah suami saya menikah siri dan sampai punya anak, bahkan punya anak 2. Setelah itu saya juga tidak pernah tahu sampai seberapa dalam Tuhan membawa proses kehidupan saya, makin tambah lama makin berat, seberapa kehilangan, kerugian, rasa sakit saya, semuanya nggak ada bayangan, saudara. Tapi ketika kita mengerti firman, kita ini tahu seperti Tuhan bicara gini, nggak ada ruginya kok. Kamu selama kamu tetap menantikan waktuku, kamu tetap menjalankan apa yang aku perintahkan, responmu tetap benar, ini loh keuntungannya, berkatnya. Yang pertama, ada kekuatan yang baru selalu menyertaimu. Justru hari ini Tuhan itu sedang top up kekuatan saudara. Hari ini dengan perpanjangan waktunya Tuhan, penundaan waktunya Tuhan, saudara dibawa masalah tambah berat. Seharusnya ketika kita mengerti firman, firman ini berbicara, ngapain kamu kok susah? Ngapain kamu kok stres? Kenapa kamu kok depresi? Kenapa kamu lebih mengutamakan pemulihan di dalam satu masalah dibandingkan kekuatanmu? Bukankah aku ingin men-top up kekuatanmu supaya engkau menjadi orang Kristen di akhir zaman, menjadi anak Tuhan yang militan, yang tidak mudah untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis. Ada kekuatan baru. Nanti kita lihat yang pertama, untung berkat apa menantikan waktunya Tuhan. Walaupun tidak enak, Bu Eli, menantikan waktunya Tuhan itu lelet, lemot, enak pergi ke dukun, Bu Eli. Saya dulu ditawari dukun, saudara. Dukun ilmu putih, orang Kristen yang nawarin saya. Dia bilang gini, saya juga orang Kristen, Eli. Kamu jangan sombong.
Kamu harus sekali-kali itu pakai akal logika. Kalau musuhmu itu pakai dukun, kamu tidak bisa pakai cara Tuhan. Tuhan terlalu lama. Ini ada cara instan supaya suamimu tidak tambah parah. Apakah saya kalau melihat penawarannya, dia menceritakan banyak keberhasilan yang dicapai ketika orang pergi ke dukun ini. Siapa yang tidak kepingin? Siapa yang tidak kepingin nyaman? Siapa yang tidak kepingin rumah tangganya cepat dipulihkan? Siapa yang tidak kepingin lihat segala sesuatu cepat indah? Tapi kalau saya ambil jalan pintas, shortcut, memang pemulihan bisa saya segera nikmati. Tapi masalahnya saya tahu di dalam kehidupan ini tidak ada yang gratis. Yang gratis hanya Tuhan yang memberikan saudara kasih karunia, anugerah, keselamatan. Semuanya gratis, saudara. Tapi ketika saya mengambil jalan pintas, shortcut, pergi ke dukunnya aja harus bayar. Tidak mungkin saya ke dukunnya aja tidak bayar. Oke lah, tidak mahal. Menurut kacamata orang yang mengenalkan saya, cuman sekian kok Eli, tidak adalah artinya buat kamu. Sekian juta apa artinya dibanding pemulihan yang engkau nikmati. Memang buat saya secara keuangan ketika dia menyebut jumlah, tidak ada masalah. Tapi yang perlu saya pikirkan, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Dan yang saya tahu, kalau saya pakai jasa iblis, pasti ada embel-embelnya. Bayar harga. Paling ngeri itu kalau bayar harga, saudara. Karena iblis tidak pernah memberikan saudara dan saya free. Pasti ada harga plus bunganya. Jangan pikir kalau orang makin lama menikmati jasanya iblis, tidak bayar-bayar, itu makin lama plus bunga-bunga berbunganya diperhitungkan. Nanti kalau sudah bayar harga, kaget-kagetnya setengah mati, saudara. Yuk kita lihat yang kedua, arahnya dibawa naik. Tuhan bilang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Setelah kuat, saudara dibawa naik. Itu luar biasanya Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan buat ibu-ibu yang ada di sini. Sudahlah, nikmati prosesmu. Sabarlah menantikan waktuku. Tidak ada ruginya. Kalau kamu makin kuat, yang diuntungkan siapa sih? Yang diuntungkan kalau saudara jadi pribadi Kristen yang militan, yang kuat, yang untung ya saudara sendiri. Jadi orang Kristen yang kuat, upahnya itu luar biasa, saudara, diperhitungkan Tuhan. Apakah kalau kita jadi orang Kristen yang kuat sama orang Kristen yang biasa-biasa, mana yang lebih diuntungkan? Yang biasa-biasa hati-hati loh. Kitab Wahyu 3 itu berkata seperti ini, jika engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Ngeri ya saudara. Makanya hari ini ngucap syukur loh buat masalah yang belum selesai. Karena ada kekuatan baru, setelah itu arahnya dibawa naik. Berhasil beruntung, bukan buntung saudara. Amin saudara. Ya yang ketiga, yaitu apa? Tidak jadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Yang ketiga yaitu selalu ada pengharapan. Makanya kita tidak akan pernah lesu. Waktu kita berjalan sama Tuhan, pengharapan kita akan semakin kuat. Kita dilatih punya pengharapan, tidak menjadi lemah lesu. Artinya jadi orang Kristen di akhir zaman yang selalu semangat. Paling penting loh saudara, orang yang semangat hari-hari ini, firman Tuhan berkata apa? Orang yang semangat adalah orang yang bisa menanggung penderitaannya. Orang yang semangat itu yang akan bisa bertahan sampai akhir. Coba kalau kita tidak punya semangat, coba kalau hidup saya tidak diproses waktu masa-masa yang lalu. Saya bisa tidak menguatkan banyak wanita. Saya bisa tidak menguatkan banyak orang. Ya gimana bisa menguatkan? Jujur secara akal logika manusia aja. Saya sendiri ditempa badai belasan tahun. Saya dihajar Tuhan sampai berdarah-darah. Logikanya saya ambruk dah saudara. Kekuatan saya 11 tahun, kekuatan saya sudah sekarat enggak saudara. Tapi ketika saya tetap sabar menantikan waktunya Tuhan, iblis berpikir
hidup saya hancur. Dunia berpikir saya hancur. Dunia berpikir anak-anak saya hancur. Dunia berpikir rumah tangga saya hancur. Pelayanan saya hancur. Tapi siapa yang bisa mengalahkan ketika saya tetap sabar menantikan waktunya Tuhan? Firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Itu sebabnya hari ini firman Tuhan membuktikan bahwa ketika saya sabar menantikan waktunya Tuhan, ternyata hari ini saya tetap punya semangat pengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika saya punya semangat, walaupun saya dihajar dengan proses bertahun-tahun, buktinya saya malah bisa jadi berkat. Orang pikir hidup saya hari ini pikir, oh Bu Eli hancur. Tapi ketika saya hari ini punya semangat, saya malah jadi berkat. Pelayanan saya diperbesar. Tuhan percayakan saya jadi gembala di 4 kota besar. Tuhan percayakan saya bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab. Bisa tulis buku renungan selama 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Saya dipercaya jadi konselor. Itu semua menunjukkan banyak orang hari-hari ini yang hidupnya baik-baik, tidak dihajar dengan proses, yang cepat mengejar pemulihan, nyaman, tidak jadi berkat. Buat apa saudara? Kalau hidupmu nyaman tapi tidak jadi berkat, mana yang lebih berharga di mata Tuhan? Hidup saya atau orang yang hidupnya nyaman? Tuhan jelas lebih disenangkan dengan apa yang terjadi atas hidup saya. Karena Tuhan melihat, Eli luar biasa di pemandanganku, bukan karena dia berhasil memulihkan suaminya secepat kilat, tapi hari ini hidup saya yaitu berharga dan hidup saya berdampak buat kerajaan Allah, karena sampai hari ini saya tetap sabar menantikan waktunya Tuhan. Saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya tidak mengambil jalan shortcut. Saya tidak menerima penawaran dunia yang terlihat menggiurkan, nikmat di awal, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Hari ini jelas Tuhan berkata, yuk 3 hal. Makanya ada berkat di balik kesabaran. Hari ini pastikan saudara dan saya, ya, kita semua tidak perlu mempercepat waktunya Tuhan. Katakan buat diri saudara mulai hari ini, sabar, sabar. Orang sabar itu subur, sabar itu banyak berkat yang akan saudara nikmati. Ya, 3 hal yang akan kita bahas, ada kekuatan baru, arahnya dibawa naik, ada pengharapan. Saudara tidak akan jadi lesu. Buktinya buat saya sekarang hari ini tidak lesu. Di bawah 12 tahun loh perjalanan secara akal. Orang kalau berpikir hidup saya bukannya masalahnya biasa-biasa loh saudara. Kalau secara akal pakai kekuatan sendiri, orang itu akan lihat pasti nguras pikiran, capek saudara. Jujur kalau saya tidak pakai kekuatan Tuhan, saya mungkin sudah jadi gila. Saya mungkin sudah jadi error, kena penyakit kanker stadium akhir, mungkin saya sudah wafat saudara. Tapi terbukti ketika Tuhan memberikan saya kekuatan, yaitu ketika saya punya pengharapan di dalam Tuhan, hidup saya tidak pernah jadi lelah, tidak pernah jadi lesu. Justru hari ini makin bersemangat, on fire di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Yuk kita lihat ada kekuatan baru. Buka di Mazmur 130 ayat 5 sampai 7 ya. Untungnya kalau saudara hari ini sabar menantikan waktunya Tuhan ya. Mazmur 130 ayat 5 sampai 7. Pemazmur berkata seperti ini. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Lihat ya. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Ada banyak orang hari-hari ini tidak bisa menantikan Tuhan, tidak bisa mengharapkan firman-Nya. Saudara, jujur loh. Kalau saudara hari ini menanti-nantikan Tuhan itu, apakah saudara menggenapi firman-Nya? Banyak orang tidak mengharapkan firman. Banyak orang sering putar otak. Sering kali logika saudara berjalan. Sering kali saudara berpikir dengan pengalaman dunia.
Jangan-jangan ya, kalau sepi pandemi ini tidak berlalu 3 bulan lagi habis sudah, semua habis, harta saya habis, usaha saya habis, toko saya bangkrut ya. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang kena PHK ya. Secara akal kalau kita lihat keadaan dunia ini, sulit enggak dapat pekerjaan, sulit enggak? Yang di PHK jelas besar-besaran. Orang mau buka usaha baru hari ini sulit. Karena semua aspek hari ini, kecuali alat-alat kesehatan, obat-obatan yang berkaitan dengan kesehatan itu yang bisa hidup. Tapi selebihnya untuk usaha yang termasuk di luar kebutuhan pokok, hari-hari ini banyak orang yang konseling kepada saya, perputaran uang cash, perputaran uang sangat sulit. Bahkan mereka berpikir secara akal, secara logika, mereka sudah tidak bisa apa-apa. Akibatnya putar otak. Mereka bukan lagi percaya mengharapkan firman, mulai dibuat iblis, diintimidasi, pusing 7 keliling, ambil langkah, minum obat depresi. Beberapa saat yang lalu, saya diminta mendoakan seorang istri yang suaminya baru meninggal. Ya, singkat cerita dia cerita kepada saya, kenapa suaminya meninggal? Karena dia lagi masuk dalam satu investasi yang cukup besar, dan itu menurut dia adalah harta yang terbesar dia. Deposito sudah dimasukkan situ semua, ternyata usaha ini kolaps. Berjalannya dengan kolaps usaha, dia berkata, sejalan dengan itu suaminya mulai stres. Suaminya orang Kristen, dia orang Kristen, tapi dia tidak punya pengharapan di dalam firman. Akhirnya dia berdasarkan kekuatan dia memikirkan hidupnya, dia memikirkan penyesalannya, dia memikirkan bahwa hidupnya akan hancur. Sejalan dengan kolapsnya perusahaan, sejalan juga dia meninggal. Konyol, saudara. Meninggal, istri ditinggal, anak-anak belum bisa bekerja. Hari itu saya mendoakan istrinya, diminta doakan istrinya juga kolaps, masuk rumah sakit, yaitu kalau tidak salah apanya ya, natrium, kalium, semua yang berbau natrium, kalium, semua itu drop semua, saudara. Dan saudara tahu, kalau kita hidup hanya mengandalkan kekuatan, kita hari ini tidak menanti-nantikan Tuhan. Kita hari ini mengambil jalan pintas, yaitu dengan berputar otak berdasarkan kemampuan kita pasti hancur. Kenapa? Kita tidak mau sabar. Kita maunya kalau uang hilang, maunya Tuhan cepat bim salabim turun dari langit. BIM salah BIM yang kolaps itu nilainya puluhan juta, ratusan juta, BIM salah BIM Tuhan mau kembalikan. Tidak bisa, saudara. Hari ini kesalahanmu kalau engkau dirugikan karena engkau investasi tidak tanya Tuhan, waktu rugi saudara baru berseru-seru kepada Tuhan. Tapi pada waktu awal investasi, kalau Tuhan ngomong, janganlah, tidak masuk akal. Mana ada sih investasi bunganya segini. Tapi karena saudara serakah, saudara maksakan, akhirnya ambil jalan, dan ketika rugi, saudara mulai berseru kepada Tuhan, berharap Tuhan cepat-cepat tolong. Tapi tetap buat Tuhan, semua ini untuk kebaikan saudara. Tuhan bilang, aku pasti lindungi engkau. Aku pasti pelihara. Walaupun kamu kolaps hari ini, aku ini Tuhan Allah Immanuel. Apakah ketika engkau kolaps karena kesalahanmu, aku sebagai Tuhan Allah yang menghukum engkau dengan hajaran dan dengan hukuman, dengan murka? Enggak, saudara. Tuhan itu tetap Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak akan pernah mengubah sifatnya, walaupun saudara sering kali gagal untuk menyenangkan hatinya. Dia tetap Allah yang penuh belas kasihan. Percayalah, Tuhan cuma bilang gini, nak, sabar ya, ada waktuku. Apa yang hilang pasti aku pulihkan. Dan setengah waktu engkau menantikan waktuku, yaitu aku jamin aku pelihara. Aku tidak akan mempermalukan
diriku sendiri sebagai Tuhan Allah yang punya sumber di atas segala sumber hidupmu sampai engkau meminta-minta. Tidak mungkin, saudara. Tapi kenapa kita bisa depresi, stres, sakit penyakit, masuk rumah sakit, mati? Itu karena saudara tidak sabar. Saudara mau cepat-cepat uang yang hilang kembali. Saudara tidak rela kalau rumahnya disita bank. Lah itu kesalahan, kita harus bayar harga. Tapi setelah bayar harga, saudara bertobat, saudara hancur hati sama Tuhan. Tuhan pulihkan enggak? Tuhan berkati enggak? Pasti saudara, enggak mungkin. Makanya yuk kita lihat, ketika aku mengharapkan firman, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pembebasannya satu kali, saudara. Pembebasannya satu kali, banyak kali. Waktu hari ini kita sabar menantikan waktu Tuhan. Memang enggak enak, saudara. Saya waktu sabar menantikan waktu Tuhan, enak enggak, saudara? Enggak enak. Suami dulu cinta, sekarang dibagi. Cuek. Lihat saya enak, benci. Apalagi dulu cinta, dulu perhatian, sekarang enggak ada perhatian, enggak enak. Belum lagi dimaki-maki. Belum lagi apa? Dikhianati, dianggap seperti keset, enggak dihargai sebagai istri. Enak enggak, saudara? Enggak enak. Sama kalau orang lagi disita rumahnya dengan bank, terus berubah dari rumah mewah menjadi rumah sangat-sangat sederhana. Banyak orang stres hari ini. Kenapa? Karena enggak bisa nerima kenyataan. Mereka enggak bisa turun standar dari yang mewah ke yang sederhana, bahkan sangat sederhana. Banyak orang enggak siap. Padahal Tuhan itu mau menarik saudara keluar dari zona nyaman. Tujuannya supaya saudara kuat. Supaya saudara jadi orang benar, orang Kristen yang militan di akhir zaman. Karena ini sudah waktunya, tidak main-main lagi, saudara. Ini sudah akhir zaman. Kapan lagi saudara dan saya mau siap? Kita lihat loh, kematian itu gampangnya hari-hari ini. Coba kalau saudara tidak diproses sama Tuhan, saudara besok mati, saudara yakin enggak? Apakah saudara yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan itu tidak memuntahkan saudara? Coba kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini, hei, enyahlah engkau pembuat kejahatan, dan aku akan memuntahkan engkau, sebab aku tidak mengenal engkau. Saudara, kalau sudah seperti itu, kita benar-benar konyol. Kita ada di neraka selama-lamanya. Makanya hari ini yuk kita lihat bagaimana ada kekuatan yang baru, karena ketika kita menantikan Tuhan, jiwa kita itu sehat. Amin, saudara. Jiwa kita sehat. Kalau kita menantikan sesuatu di luar Tuhan, jiwa kita tambah sakit. Yaitu tadi bunuh diri, bisa mati. Kenapa? Karena depresi. Tapi kalau kita menantikan waktunya Tuhan, jiwa kita, saya hari ini, orang berpikir saya gila. Orang berpikir saya bakal sudah kena penyakit kanker dan sebagainya, depresi, sulit tidur, sulit makan, tapi enggak. Bersama Tuhan, Tuhan buktikan jiwa saya sehat. Makanya saya tidak perlu obat tidur, walaupun suami sampai punya 2 anak. Amin, saudara. 12 tahun saya diproses Tuhan, hampir 12 tahun. Tidak pernah saya minum obat tidur, obat depresi, saya sulit makan, tidak pernah, saudara. Kenapa? Karena ketika saya berjalan bersama Tuhan, jiwa saya disegarkan. Waktu saya berjalan bersama Tuhan, jiwa saya disegarkan, disehatkan. Amin. Yuk, yang kedua. Ketika saudara berharap kepada firman, maka saudara akan kaya firman. Orang yang kaya firman itu orang yang jadi lebih dari pemenang. Firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Iman yang teguh itu dari pendengaran akan firman. Dari mana saudara bisa berperang melawan iblis kalau saudara hari ini tidak kaya firman? Tapi ketika saudara hari ini menantikan
Tuhan, waktunya Tuhan, saudara akan disehatkan rohani, saudara kaya firman, dan yang ketiga, kasih setianya pasti memelihara saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi tidak perlu takut, hari ini pasti ada kekuatan baru. Kasih setia Tuhan itu luar biasa loh buat saya, buat anak-anak saya. Di tengah proses yang tidak mudah, justru kasih setia Tuhan itu membawa anak-anak saya, ya anak pergumulan saya yang saya pergumulkan malah sekolah Alkitab, malah jadi pendeta, ya mau melayani Tuhan. Siapa yang sangka, saudara? Itu semua hanya anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Siapa yang sangka? Anak-anak yang awal mula dulu waktu saya diproses Tuhan, anak-anak depresi, anak-anak rapuh, mentalnya sakit, tapi hari ini sekolahnya bisa lulus summa cum laude. Siapa yang sangka anak saya bisa diterima di universitas yang terkenal di dunia? Tidak ada yang sangka. Tapi kasih setia Tuhan benar-benar membuktikan dia pelihara saya, dia pelihara 3 anak saya, dia pelihara suami saya, dia pelihara pelayanan saya. Amin. Bahkan hidup saya malah bisa jadi berkat. Saya tiap hari kirim jiwa-jiwa. Saya kalau baca chattingan orang sama saya punya hati yang senang sekali, sukacita. Kenapa? Ada banyak orang bilang gini, Bu Eli, terima kasih ya Bu Eli. Saya hari ini bisa pulih dengan rumah tangga saya, dengan suami saya. Suami saya jadi baik, itu semua karena Bu Eli. Karena saya rajin mendengar nasihat Bu Eli. Ada banyak orang yang hari ini bisa kembali kepada Tuhan. Betapa sukacitanya saya cuma bilang gini, Tuhan, kirim bahan ke surga. Besar rumah saya. Nanti saya pulang ke rumah Bapak, saya nggak mau rumah saya tempat tinggal selamanya, rumah saya RSSS, ya, mau selonjor saja susah. Waduh, itu selamanya loh, saudara. Hari ini yuk, kita itu jangan kejar kaya di dunia. Sudahlah, walaupun engkau dihina-hina, tidak punya uang, dihina-hina saudaramu, orang dunia, tidak apa-apa. Yang penting kalau kaya di dunia, itu seperti Lazarus itu loh, saudara, yang borok, ya, dengan orang kaya. Ternyata Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya, hidupnya ada di dalam api yang panas. Saudara mau pilih mana? Hari ini kaya di hadapan dunia atau kaya di hadapan Tuhan? Saya lebih pilih kaya di hadapan Tuhan, jadi prioritas. Yang berikutnya baru kaya. Ya, itu bonus. Kalau saudara kaya di hadapan Tuhan, pasti juga diberkati. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata apa? Berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Amin. Jadi tidak usah minta-minta ketika saudara kaya di hadapan Tuhan, otomatis Tuhan bilang gini, malaikat kirim berkat-berkat. Berkat-berkat dari surga, kirimkan ke lumbungnya Eli. Kenapa? Karena dia sudah bisa dipercaya. Waktu dia diberkati, dia tidak akan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Ada banyak orang ketika tidak siap diberkati. Hidupnya bukan malah memuliakan nama Tuhan, malah membuat nama Tuhan dipermalukan. Dulu waktu hidupnya susah, orang bisa jadi berkat. Dia bisa membawa jiwa-jiwa, dia bisa menginjili orang, dia bisa bawa jiwa orang datang kepada Tuhan. Tapi pada waktu hidupnya diberkati, justru lewat perbuatannya, orang menghujat Tuhan. Bawa kabur uangnya orang. Kenapa? Karena tamak. Hutang tidak bayar untuk memperkaya diri sendiri, tipu sana, tipu sini. Orang Kristen, saudara, apa hati Tuhan tidak hancur? Ya lebih baik Tuhan berpikir, lebih baik aku tidak berkati kamu berlimpah-limpah, tapi pas butuh, pas ada, itu jauh lebih baik. Pas butuh aku sediakan, itu jauh lebih baik. Sepanjang apa? Hidupmu tetap jadi berkat, hidupmu tetap membawa nama Tuhan dipermuliakan, melayani, tidak ada embel-embel, saudara. Amin, ya. Jadi yang ketiga hal, jiwa kita sehat, kaya akan firman, kasih setianya memelihara kita. Yang terakhir, yuk bagaimana arahnya dibawa naik? Nah, ini kita lihat seorang Abraham, ya. Ibrani 6 ayat 14 sampai 15, ya. Arahnya dibawa naik. Ibrani 6 ayat 14 sampai 15. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
Lihat ya, kata-kata ini bagus, saudara. Baca berikutnya. Abraham menanti dengan apa, saudara? Cepat-cepat. Menanti dengan apa? Sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Makanya hari ini kalau sabar menantikan waktunya Tuhan, tidak ada ruginya. Untung, kenapa? Yang pertama, karena janji Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Sabar, saudara. Kalau hari ini belum diberkati, katakan Tuhan, aku sabar. Pasti ada kelimpahan. Kenapa? Tuhan bilang gini, aku datang supaya engkau punya hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kelimpahan itu bukan hanya bicara materi. Dalam segala hal, kelimpahan berbuat baik. Saya hari ini kelimpahan loh, saudara. Kelimpahan apa? Mengasihi. Kalau dulu pelit untuk ngampuni, pelit mengasihi. Dulu sebelum diproses, kalau mau ngampuni orang, hitung-hitungan. Kalau dia baik, ya aku mau mengasihi lebih. Oh, kalau dia pelit, ya saya balas pelit. Kalau dikirim orang makanan, saya lihat, oh kirimannya nilainya cuma 200.000. Begitu dia kirim saya, balesnya saya juga. Kalau bisa di bawah 200 aja. Seperti itu. Tapi ketika saya tahu waktu sabar menantikan Tuhan, saya diproses, saya tahu hari ini Tuhan memberkati hidup saya limpah-limpah. Memberkati limpah-limpah dalam karakter Kristus, memberkati limpah-limpah secara berkat, secara jasmani, diberkati. Bahkan apa yang hilang, hak saya dicuri wanita itu, di tahun-tahun ini Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Tuhan kembalikan semuanya. Dulu sakit hati. Lihat hak saya. Aduh Tuhan, itu kan punya saya. Jatah uang bulanan saya. Kok diambil? Saya harus berbagi. Uangnya harus berbagi dengan wanita itu yang bukan apa-apanya suami saya. Nanti kalau lihat wanita itu dibelikan mobil, dibelikan ini, saya ngiri, sakit hati, saudara. Saya rasanya bilang sama Tuhan, tolong saya Tuhan, hukum wanita itu, hukum Tuhan, pembalasan hakmu. Saya sering berkata seperti itu. Tapi nyatanya apa yang saya lakukan itu tidak membawa dampak. Justru yang saya lihat wanita itu semakin enak, semakin disayang-sayang suami saya, semakin diperhatikan, sementara saya makin dicuekin. Ketika saya mengerti firman, itu tidak jadi masalah sekarang. Oh, mau lihat dibelikan itu. Saya cuma bilang gini, Tuhan janjimu apa yang hilang, Tuhan kembalikan saya lipat-lipat. Bukankah itu hak saya yang dicuri? Tuhan cuma ingatkan, satu helai rambut jatuh aja aku tahu hitungannya. Masa tiap rupiah yang dicuri orang aku tidak tahu hitungannya? Pasti. Ikut Tuhan itu luar biasa loh saudara. Jangan pernah hitung-hitungan. Tuhan itu tahu detail kerugianmu. Sampai detail koma, titik dia tahu. Nolnya berapa yang dicuri orang. Tuhan tahu jelas. Bahkan dia tahu. Makin kita rela, makin Tuhan itu tidak rela. Makanya hari ini kalau dibawa arahnya naik, sabar. Saudara akan menikmati berkat yang berlimpah-limpah seperti Abraham. Amin. Yang kedua apa? Tuhan itu membuat mujizat. Kan kenapa? Karena dari tidak ada keturunan, ya Tuhan berkata apa? Aku akan membuat engkau sangat banyak. Bagaimana Abraham berkata, wong anak aja ndak punya, hamil aja belum, bagaimana bisa banyak? Tapi ketika dia sabar, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan membuat mujizat buat Abraham. Dari yang tidak ada menjadi apa? Bapak banyak bangsa. Itulah karya Tuhan, yaitu dia membuat mujizat pakarnya. Tidak usah takut. Tuhan yang saudara sembah itu ahli pakarnya membuat mujizat. Yang ketiga, Tuhan menepati janjinya. Kalau orang diberkati limpah-limpah, kalau Tuhan pasti berakhir dengan mujizat, kalau Tuhan menepati janjinya, berarti arah hidupmu buntung atau berhasil, saudara. Beruntung atau buntung? Pasti beruntung dan berhasil.
arahnya naik jadi kepala. Makanya enggak usah takut. Amin. Amin saudara. Yuk yang terakhir ada pengharapan ya. Keluaran kita belajar dari bangsa Israel ya. Keluaran 15. Bagaimana sih bangsa Israel itu melewati keluar dari Mesir ya? Melewati berapa? 10 tulah. Orang berpikir kok kayaknya kurang kerjaan. Ya mungkin bangsa Israel bilang ini, kenapa Tuhan harus melewati tulah demi tulah? Kalau engkau mau membuktikan kebesaranmu, ya 1 tulah, 2 tulah. Buat apa susah-susah? Wong pada akhirnya juga keluar. Tapi kita lihat Keluaran 15 ayat 18 sampai 19. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Hari ini pastikan dalam hidupmu ada satu kedaulatan yang memerintah kekal dalam hidupmu. Di tengah goncangan, di tengah krisis kritis, yaitu Tuhan akan memerintah kekal selama-lamanya. Ya, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Saudara lihat ya, pada akhirnya ketika jalan ini benar-benar tertutup, belakang tentara Firaun, depan laut, ya. Saudara lihat dalam cerita ini di mana Tuhan membuat mujizat, yaitu membuat jalan di laut, dan Tuhan melakukan di mana kuda Firaun, kereta, musuh yang telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Ya, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Kenapa di dalam Tuhan menantikan Tuhan ada pengharapan? Karena Tuhan membuat mujizat untuk memulihkan saudara dan saya. Hari ini kalau saudara bilang ini Bu Eli, secara akal rasanya enggak mungkin Bu Eli. Hutang saya sudah terlalu besar. Aset saya sudah habis semua. Bu Eli, toko saya sudah 2 tahun ini omsetnya sudah menurun. Tidak mungkin secara akal untuk bisa bangkit kembali. Ya, mungkin saudara juga ngalami, tidak mungkin Bu Eli seperti saya, suami saya sudah nikah siri sampai punya anak, rasanya dan dia juga berkata sudah tidak cinta lagi, rasanya sulit Bu Eli untuk melihat jalan keluar. Seperti yang dialami bangsa Israel. Musuh begitu kuat, tapi malam ini kita tetap punya pengharapan, tetap nantikan Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan itu tidak akan bisa sabar menantikan Tuhan. Justru ketika saudara punya pengharapan, kita akan melihat cara Tuhan memulihkan bangsa Israel, sama nanti pada akhirnya memulihkan saudara dan saya. Bukankah saudara dan saya adalah Israel-Israelnya Tuhan di akhir zaman? Tuhan akan membuat mujizat. Hari ini jangan pikir tidak mungkin, sulit, sukar, susah. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia akan membuka jalan saat tiada jalan. Jalan di laut akan terbelah. Saya kalau sudah tidak dapat parkir, ya, saya kalau sudah dalam keadaan terdesak, biasanya saya bilang sama anak-anak, tenang, laut terbelah, ya. Saya selalu ngomong seperti itu dan mujizat terjadi loh, saudara. Saya kalau ngomong sama anak-anak dalam keadaan, mam, gimana ini, mam? Sudahlah, tenang, laut pasti terbelah. Karena Tuhan yang membelah, kamu tidak perlu panik, kamu tidak perlu pusing. Kalau kita tidak bisa membelah laut, tapi Tuhan bisa membelah laut jadi kering untuk kita lewati. Dan di situ ketika saya punya iman seperti itu, maka jadilah menurut imanmu. Amin, saudara. Daripada saudara bilang, mana mungkin, sulit, susah. Itu perkataan yang sangat membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Jadi anak Tuhan jangan suka membatasi kuasa Tuhan yang dahsyat untuk bekerja. Tapi hari ini mulai katakan, Tuhan sanggup membelah laut, Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Yang kedua, Tuhan membuat mujizat mengalahkan musuh. Siapa yang berpikir ya bahwa air itu berbalik menutupi tentara Firaun.
Ya, kita percaya hari ini Tuhan itu akan membuat mujizat untuk mengalahkan musuh. Saudara mungkin tidak ngerti caranya gimana, tapi dia sudah punya cara. Siapa yang bisa berpikir bahwa air laut itu bakal berbalik ke tentara Firaun? Tidak ada yang berpikir. Tapi cara Tuhan untuk memulihkan, mengalahkan musuhmu dengan mujizat. Amin, saudara. Yang ketiga yaitu Tuhan memelihara kita secara aman. Amin, saudara. Tuhan pasti memelihara saudara dan saya berjalan di tempat kering. Keren ya, saudara. Jadi anak Tuhan, yuk, tengah goncangan sulit apapun, katakan, kita pasti aman. Kita pasti aman di dalam perlindungan yang maha tinggi. Semua boleh hancur. 1000 rebah di sisi kanan kiri, saudara. Tapi bersama Tuhan, kita pasti berjalan di tempat yang kering. Sampai tiba pada waktunya Tuhan, kita akan melihat pemulihan, mujizat, kemenangan di mana musuh saudara dihancurkan. Hari ini kalau ada orang yang mereka-rekakan yang jahat buat saudara, sampai membuat kerugian yang besar, tidak usah balas. Difitnah nama baikmu sampai dihancurkan, sampai saudara mungkin hari ini dibenci banyak orang karena fitnah yang begitu jahat. Tidak usah balas. Percayalah, Tuhan punya cara untuk mengalahkan musuh saudara dengan caranya yang ajaib. Amin. Walaupun terlihat orang yang nyakiti saudara itu sepertinya di atas angin, ya, happy, buat susah orang happy, malah dibeliin mobil Alphard. Banyak loh ibu-ibu yang sering konseling sama saya, Bu Eli, Tuhan tuh enggak adil. Lihat ya, pelakor itu Bu Eli, dibeliin berlian, diposting, dibeliin mobil baru. Sementara saya, suami saya minta uang, pelitnya minta ampun Bu Eli, pelit. Tapi sama pelakor Bu Eli, kalau saya lihat postingan di Instagramnya Bu Eli, dibelikan berlian, mobil, dibelikan tas yang mahal-mahal. Aduh Bu Eli, tidak terima saya rasanya. Saya ini istri, saya ini siapa? Mamanya anak-anaknya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat untuk mengalahkan musuh. Orang yang mereka-rekakan yang jahat, dia punya cara untuk membalikkan semua perbuatan yang jahat itu untuk ditimpakan kepada dia. Apa yang dia tabur, pasti dia tuai. Amin, saudara. Amin. Ya. Yang ketiga itu Tuhan akan melihara aman. Yuk, yang terakhir sudah selesai. Bagaimana hari ini sabar untuk kemuliaan Tuhan, ya? Kenapa sih hari ini Tuhan menunda semua proses? Kok kayaknya enggak selesai-selesai? Kenapa sih kok sampai 10 tula? Kenapa enggak 2 tula selesai Tuhan? Kenapa enggak 3 tula aja kita sudah keluar dari Mesir Tuhan? Inilah yang kita baca. Yuk, Keluaran 9 setelah itu selesai, ya, pemain musik boleh. Oh, ada tanya jawab ya. Keluaran 9 ayat 15, 16 dan 29b. Keluaran 9 ayat 15, 16 dan 29b. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah alasannya. Kenapa musuh-musuh saudara tidak dengan sekejap dihancurkan sama Tuhan? Kenapa Tuhan masih mengeraskan Firaun? Kenapa Tuhan masih mengeraskan suamimu sampai hari ini dia tidak bertobat-tobat? Kenapa Tuhan masih mengeraskan keuanganmu hari ini belum dipulihkan? Ini alasannya. Yuk kita baca sama-sama ya. Sebab inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Amin, saudara. Supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Keren ya, saudara. Hari ini engkau bertahan. Hari ini semuanya dalam penundaan. Bukan untuk perkara sia-sia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hari ini sabar. Kalau untuk mempertahankan kemuliaan nama Tuhan, siapa sih yang enggak mau? Siapa sih yang enggak mau? Kalau saudara enggak sabar, saudara sedang mempertahankan kemuliaan harga diri. Saya kalau enggak sabar, saya bilang gini, harga diri. Harga diri, ngampuni cukup 5 tahun. Kalau sudah 11 tahun ke atas, sorry,
keset, diinjek-injek harga diri. Oh, tidak akan pernah mau. Sorry ya Tuhan, sorry. Saya hari ini tidak bisa lagi Tuhan, terlalu parah. Dan ketika saya hendak sabar menantikan waktu Tuhan, hari itu saya sedang mempertahankan harga diri, kemuliaan saya, bukan kemuliaan Tuhan. Tapi ketika saya sabar mempertahankan kemuliaan Tuhan, saya sabar menantikan waktunya Tuhan, yaitu saya melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kekuatannya. Orang bisa lihat di tengah proses hidup saya. Orang bilang gini, Eli, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kamu bisa jadi orang hari ini. Terus jadi apa? Ya jadi sudah, kamu mungkin jadi pelakor, ya. Saya merasa mungkin saya masih punya nilai jual. Kalau kamu laku, suami laku, saya juga bisa laku. Wong saya ini dulu orang ibu sosialita. Teman-teman saya yang dugem, yang jalannya nyimpang kanan kiri, ada juga yang bisa saya ikutin caranya untuk happy-happy. Tapi saya memilih untuk bertahan dengan kemuliaan Tuhan, yaitu hari ini saya bisa memperlihatkan kekuatannya. Saya bisa memasyurkan nama Tuhan di bumi hari ini. Dan saya bisa menunjukkan bahwa Tuhan sang pemilik kehidupan saya pasti bertanggung jawab atas kehidupan saya, suami, anak-anak saya. Bahkan hari ini percayalah Tuhan yang sama akan berkata, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan anak-anakku. Air matamu, kesengsaraanmu tidak pernah sia-sia. Apa yang kau korbankan buat aku, mempertahankan kemuliaanku, aku yang akan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Ya, 3 hal ya, saudara diingat ya. Apa saudara 3 hal? Jangan lupa ya, hari ini kalau menantikan waktunya kekuatan Tuhan ada 3, ada kekuatan baru, arahnya dibawa naik, ada pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa Bu. Nggak kerasa ini. Waktunya mepet ya nih Bu ya. Sebenarnya ada pertanyaan titipan nih Bu. Kebetulan orangnya sudah minta tolong, mungkin bisa dibantu Bu ya. Pertanyaan seperti ini Bu. Ada suami yang masih ingat-ingat mantan pacar yang sangat dia cintai. Ortu suami dulu tidak menyetujuinya karena yang perempuan lebih tua 2 tahun. Ortu terpaksa suruh putus dan nikah dengan perempuan pilihan orang tuanya. Yang awalnya beda keyakinan, tapi karena pindah Kristen, karena keluarga calon suami yang meminta. Akhirnya suami menikah dengan pilihan orang tuanya. Sekarang suami istri ini meskipun satu rumah, tapi sudah kurang lebih 6 tahun tidak tegur sapa. Jadi komunikasi suami istri lewat anak-anak saja. Dan si istri juga kembali kepada kepercayaannya yang dahulu yang tidak disukai suaminya. Suami mau keluarganya dipulihkan, tapi dia merasa mustahil karena kedua-duanya sama keras. Apa yang harus dilakukan, Bu? Makasih. Oh, sorry. Ya, Bu, silakan Bu, buka, Bu. Kalau menurut saya yang lebih tahu kebenaran suami, ya suami harus praktek firman. Karena kita percaya bahwa di firman Tuhan di 1 Korintus 7:14, suami-suami yang kudus akan menguduskan istrinya. Saya dulu punya suami bencinya orang Kristen, amit-amit saudara. Benar, suami saya itu diinjili siapapun sudah dimentahkan, tidak bisa. Bahkan dia bilang uang saya aja ada yang dibawa kabur orang Kristen dan sebagainya. Mau diinjili, mau diapain, dia sangat tidak suka sama orang Kristen. Ya, secara akal saya sudah putus asa. Tapi ketika proses terjadi, hidup saya berubah menjadi kudus tanpa saya sadari kekudusan saya, perubahan hidup saya. Apa yang saya tabur perubahan karakter Kristus, saya menuai pasti perubahan karakter Kristus dalam hidup suami saya. Tanpa saya injili, tanpa saya kirim pendeta, hari ini suami saya sudah bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi menurut saya sampaikan suaminya yang harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Menabur perubahan karakter Kristus akan menuai karakter Kristus. Kalau yang ditabur karakter dunia, jangan mimpi istrinya bisa punya karakter Kristus. Itu aja. Ya. Terima kasih, Bu.
Ini ada pertanyaan nih Bu, kita ngejar waktu ya Bu, karena Ibu habis ini ada janji. Dari Selika ya, Salika Alexander. Bu Eli kok bisa bawa jiwa? Itu gimana Bu? Apa harus hafalin satu ayat per hari? Oh, maksudnya bawa jiwa itu karena orang lihat proses hidup saya, dan ketika dia mendengar apa yang kalau ada orang ngalami masalah, saya konselingi, dan ketika saya konselingi dia pulih, rumah tangganya pulih, ya itu bawa jiwa. Ya, tanpa saya sadari banyak, apalagi dengan renungan-renungan saya di Instagram, khotbah-khotbah saya di YouTube, itu banyak sekali. Bahkan hari-hari ini banyak orang dari orang seberang ya, yang WhatsApp saya, konseling sama saya. Mereka menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mau bunuh diri. Mereka ngomong, Bu Eli, saya sudah mau mati. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, sebelum meninggal, kamu dengar YouTube dulu. Dia sudah mau lompat dari balkon waktu itu. Dan ketika dia dengar suara itu, tiba-tiba dia ambil handphone. Kenapa kok Tuhan bilang sebelum lompat dengar YouTube? Dan dia ketika buka YouTube, ternyata YouTube saya. Dan dia dengarkan YouTube saya. Hari itu dia tidak jadi bunuh diri sampai hari ini. Orangnya sukacitanya luar biasa. Dan dia bilang gini, terima kasih loh Bu Eli. Kalau enggak saya sudah masuk neraka. Tapi hari ini saya melihat kebaikan Tuhan lewat proses saya. Hari ini sukacita. Ya, itu satu karya. Nanti suatu kali saya akan undang orang ini untuk bersaksi bagaimana dia mau bunuh diri, dia mau putus asa, tapi ketika dia ketemu Yesus, di situ dia punya semangat. Ya, itu yang jiwa-jiwa yang saya maksudkan ya. Kalau mau baca firman, baca aja. Saya enggak suka baca buku apa-apa. Saya cuma baca firman Tuhan aja. Dan hikmat itu Tuhan berikan buat saya. Ya. Amin, amin. Ada lagi pertanyaan Bu, dari Bu Nia ya. Saat kecewa lihat fakta, bagaimana agar cepat bangkit, nggak lama-lama lebaynya. Ya. Mungkin Bapak. Ya, lihat Tuhan sama firman, kita pegang teguh janji. Saya enggak pernah mau lihat fakta. Saya cuma bilang gini, tiap kali saya melihat suami saya tambah parah, saya cuma bilang gini, Tuhan, suamiku bagianmu. Bagianku adalah melakukan apa yang menjadi perintahmu. Kalau Tuhan suruh ngampuni, ya saya ngampuni. Suruh ngasihi, ya mengasihi. Suruh sukacita, ya sukacita. Suruh bersyukur, menikmati proses, saya nikmati. Selebihnya itu urusan Tuhan. Setelah saya melakukan bagian saya, hasilnya malah hancur-hancuran, ya itu bagian Tuhan. Tidak perlu takut, karena kita mengerti di saat kelemahan kita justru menyempurnakan kuasa Tuhan. Waktu saya melihat suami saya makin hancur-hancuran, saya tidak mau ditipu daya iblis. Saya bilang gini sama iblis, it's okay. Kamu makin jengkelkan saya, kamu makin nyakiti saya, itu berarti aku akan melihat kuasa Tuhan sempurna dalam hidup suamiku. Suamiku akan bertobat luar biasa. Suamiku akan jadi imam dengan cara mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan nanti akan memulihkan saya secara luar biasa. Bagaimana musuh-musuh yang merancangkan kecelakaan itu akan berbalik menimpa dia semua petakannya. Itu aja yang saya imani. Dan itu Tuhan genapi, saudara. Ya. Wow, thank you Bu, thank you so much. Benar-benar ya, berarti pada saat kita mengalami bertahan dalam penderitaan, kita mau menunjukkan Tuhan itu yang kuat, Tuhan yang membuat kita kuat. Kekuatan Tuhan muncul lewat kita menanggalkan kedagingan kita ya Bu ya. Jadi bertahan. Oke, thank you Bu so much, benar-benar. Ini Bu, nanti sebelum closing prayer Ibu tolong bisa doa buat teman saya, atau mungkin ada teman-teman yang lain, mungkin bulan ini ada yang ulang tahun pernikahan, mungkin bisa didoakan sekaligus bisa closing prayer. Untuk saat ini Jessica dan Chung mungkin sudah berapa tahun, bisa Jessica buka mic-nya. Halo Kelly. Ya, shalom. Shalom. Yes. Berapa tahun Jessica menikah? 8. Oh, 8 tahun Bu. Iya. Oh ya, 8 tahun. Masih manis-manisnya ya. Dan ternamanya terus manis. Jangan. Amin. Sudah punya anak ya? Belum. Belum.
Oh, belum punya anak. Ya, yuk kita doakan. Ada pertanyaan lagi, mungkin satu Ada pertanyaan pertanyaan. lagi? Iya, Saya satu. kasih kesempatan, setelah itu saya tutup ya. Oh ini juga minta didoakan Bu, Ibu Debbie, mohon didoakan untuk rumah tangga yang dari dulu selalu banyak bermasalah. Ya Bu, minta banyak bantuan doanya. Sebenarnya banyak masalah, jujur kesaksian saya sering dengar nggak ya. Saya tuh dulu masih banyak bertengkar sama suami saya. Tapi sejak mengerti firman, orang tuh sampai aneh. Justru suami saya selingkuh, saya tuh nggak pernah bertengkar loh saudara. Saya nggak menganggap semua gini, masalah itu akan jadi masalah kalau saudara mempermasalahkan. Tapi kalau saudara nggak mempermasalahkan, suami mau selingkuh, suami mau maki-maki, nggak dipermasalahkan jadi masalah nggak? Walaupun misalnya sudah benar, masih dibilang bodoh memang kamu ini, otakmu di mana? Kalau saudara tidak mempermasalahkan kata-katanya otak bodoh, saudara perlu marah enggak? Enggak perlu. Anggap aja kita yang tahu kebenaran, kita yang berespon benar, dia yang enggak tahu kebenaran, biar dia melakukan apa yang dia lakukan. Tapi buat saudara dan saya yang tahu kebenaran, jangan sampai ikut terpancing emosi, ikut-ikut berespon salah. Berarti saudara hari ini hidupmu belum dikendalikan sama Tuhan. Belajarlah untuk saya selalu ngajari jemaat saya untuk punya gaya hidup roh yang mengendalikan daging. Amin. Yes. Jangan daging yang mengendalikan roh. Kalau roh yang mengendalikan daging mau dimaki-maki, bodoh. Ya roh bilang gini, sabar, sabar. Mau disalah-salahin, dipeko-pekoin, kalau kita punya pengendalian roh mengendalikan daging, ya enggak jadi masalah. Mau dikatain bodoh, mau dipeko-pekoin, kita pasti dengar apa kata roh. Roh itu pasti bicaranya, sabar, ampuni, jangan dengar ya. Jangan dengar firmanku aja. Dengar yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Jangan dengar bego-bego terus kamu pikir ya aku bego, ya bodoh sendiri. Nah, kita ini berharga mulia. Amin. Ya. Amin. Gimana caranya supaya kita tuh lebih perhatikan suara roh? Harus bagaimana? Kan suara roh itu maksudnya gini, setiap kita itu pasti loh ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita mau berbuat salah aja, kalau kita langgar, kita kan pasti kehilangan damai. Ya, jujur saya juga orang yang gampang emosian. Hari ini Tuhan itu rem emosi saya itu, saya sampai takjub. Saya itu orangnya gampang nyolot, nggak bisa. Saya itu orangnya terbiasa kalau ngomong nyolot, pasti. Nggak pakai dipikir, yang penting saya keluar dulu. Itu kebiasaan saya. Tapi kebiasaan saya, ketika saya nyolot sebentar, saya langsung diingatkan Roh Kudus. Loh, kok marah-marah? Setelah itu saya sadar, oh iya ya Tuhan, kok tadi marah ya? Setelah itu saya mulai rem, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Pasti kita punya kepekaan ketika kita itu sering bergaul dengan Tuhan. Pasti, nggak mungkin nggak. Makanya punya gaya hidup, jangan daging. Kalau disuruh sabar, nggak bisa. Dagingnya yang matikan roh. Roh sudah bilang sabar, kita tetap bilang nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, saya dikata-katai bodoh terus, nanti makin menjadi-jadi. Nah, itu dengar daging lagi. Kalau dengar roh, mau dijadikan keset kan ada firman-Nya. Rendahkan dirimu di tanganku yang kuat, maka aku akan meninggikannya pada waktunya. Mau dijadikan keset sama manusia, enggak apa-apa. Suatu kali tangan Tuhan akan mengangkat saudara dan saya tinggi-tinggi. Amin. Ya. Yes. Thank you Bu. Oke. Thank you ya, saudara. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Yuk. 745. Oke. Oke, Bu Eli, silakan doa dan tutup dalam doa. Makasih. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami akan belajar untuk sabar menantikan Tuhan, karena di balik kesabaran itu ada berkat. Ampuni kami selama ini kami tidak sabar. Kami maunya nyaman, kami maunya diberkati, kami maunya pemulihan yang indah itu cepat Tuhan. Tapi kami belajar kebenaran firman-Mu, justru di tengah kesabaran kami, di tengah proses menantikan waktu Tuhan, tanpa kami sadari, Engkau sedang top up kami kekuatan. Sehingga kami jadi anak Tuhan yang militan di akhir zaman, bukan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku yang akan dimuntahkan. Kami tahu Tuhan bahwa kami sedang dibawa arahnya naik. Bahkan kami akan belajar jadi anak Tuhan yang selalu punya pengharapan, semangat, sehingga hidup kami jadi berkat buat banyak orang.
Justru di tengah masalah kami hari-hari ini, di tengah goncangan yang hebat, justru hidup kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan banyak membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati PD Sion, berkati Erni, berkati seluruhnya Tuhan. Kami percaya setelah mendengar firman ini, kami semua diubahkan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami juga memberkati Jessica, kami memberkati yang berulang tahun, kami memberkati setiap pergumulan anak-anakmu malam ini, apapun kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami menerima berkat Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya live Thank dulu you. ya, soalnya Ya. saya ada kepentingan ya. Thank Ya, you oke, Bu. Erni, Thank you. thank you semuanya. God bless you, Bu. Tetap Thank you, Bu kuat, Eli. tetap Terima kasih. semangat. Ya.